Gerakan Aceh Merdeka GAM dideklarasikan oleh Tengku Hasan Muhammad di Tiro pada 4 Desember 1976 di Gunung Halimon, Tiro, Pidi. Gerakan ini bertujuan memisahkan Aceh dari Indonesia sebagai bentuk protes atas ketidakadilan pusat terhadap Aceh. Hampir 29 tahun berperang, GAM kemudian menyepakati perdamaian dengan Republik Indonesia di Helsinki, Finlandia, atau dikenal dengan MOU Helsinki. Membangun gerakan perlawanan terhadap pusat bukan perkara mudah. Ragam tantangan dialami oleh pasukan GAM dan masyarakat Aceh yang menderita karena konflik bersenjata. Ada banyak catatan sejarah tentangnya yang dapat ditelusuri dalam video ini dengan topik kilas balik konflik Aceh yang Mimin rangkum dari acehkini.com. Selamat menyaksikan dan terima kasih Siadara Lon. Saat Tengku Hasan Tiro mendeklarasikan Aceh Merdeka pada 49 tahun lalu, beliau juga membentuk kabinet yang terdiri dari Mukhtar Hasbi, Zaini Abdullah, Husaini Hasan, Zubir Mahmud, Amir Ishak, Tengku Ilyas Lube, Tengku Muhammad Usman Lampoi Awe, Malik Mahmud, Amir Rashid Mahmud, dan Komandan Tentara Daud Husin alias Daud Panek, serta Kocik Umar. Beliau kemudian menjadi buruan kelas wahid pasukan keamanan pemerintah karena dicap pemberontak yang merongrong stabilitas keamanan Indonesia. 3 tahun lamanya, Tengku Hasan Tiro bergerilya memimpin pasukannya di belantara Aceh. Pada 28 Maret 1979, beliau meninggalkan Aceh melalui sebuah pelabuhan kecil di pesisir Juniep, Bireuen. Ia kembali ke Amerika Serikat hingga akhirnya menetap di Norsborg, Swedia. Berikut kisahnya yang Mimin rangkum dari acehkini.com. Nonton sambil rebahan dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka adalah Tengku Malik Mahmud Al-Haisar yang menetap di Singapura. Beliau menjadi penghubung Wali Nangro Tengku Hasan Tiro dan para gerilyawan di lapangan. Saat Damai Aceh disepakati pada 15 Agustus 2005, Tengku Malik Mahmud menjadi ketua delegasi GAM di meja perundingan. Semenjak 2012, beliau diangkat menjadi Wali Nangro Aceh bergelar Paduka Yang Mulia sesuai amanah MOU Helsinki. Ada sebuah kenangan dari Tengku Malik saat membangun komunikasi dengan pemimpin Libya agar mau melatih anak muda Aceh menjadi prajurit yang tangguh. Kenangan ini diceritakan kepada kami saat wawancara pada akhir 2019 lalu untuk kepentingan menulis buku Wali Nangro Tengku Malik Mahmud, Pemimpin Adat Aceh. Berikut kisahnya. Awal 1986, Tengku Hasan Tiro dan Tengku Malik Mahmud berangkat ke Libya untuk membangun hubungan. Mereka bertemu perwakilan pemerintah meminta agar negara itu menerima sejumlah pemuda Aceh untuk dilatih menjadi tentara tangguh. Saat itu, Libya sedang berkonfrontasi dengan Amerika Serikat karena persoalan politik dan keamanan internasional. Mereka sedang sibuk siaga dari kemungkinan serangan Amerika dan sekutunya. Setelah bertemu dengan pejabat pemerintahan, Tengku Hasan Tiro dan Tengku Malik menunggu di hotel, menanti kepastian. Saya sempat berkata begini kepada pejabat Libya, sambil kami menunggu, yuk kamu kasih kami senapan mesin juga. Kalau diserang Amerika, kami juga melawan, cerita Tengku Malik. Utusan Presiden Muammar Gaddafi kemudian datang lagi, mengungkapkan setuju membantu melatih pasukan Aceh sebanyak 50 orang untuk tahap pertama. Waktu diberikan selama 1 bulan guna mendatangkan pemuda Aceh tersebut. Tengku Hasan Tiro menyetujui. Wali Hasan tanya, apakah bisa mendapatkan orang segitu? Lalu saya jawab, lihat saja, ribuan orang ada. Kisah Tengku Malik. Setelah kesepakatan, mereka kembali ke Swedia. 2 malam di sana, Tengku Malik sendirian kembali ke Singapura, mengemban misi mengumpulkan 50 pemuda Aceh untuk dilatih Libya.
Beliau memanggil beberapa orang Aceh di Malaysia dan Singapura membahas masalah tersebut, sama-sama mengumpulkan personel. Dalam beberapa hari sudah bisa dikumpulkan, lalu kami kirim ke sana. Tak sampai sebulan, tetapi hanya dalam 2 minggu, sebanyak 50 pemuda Aceh telah ada di Libya, kisah Tengku Malik. Mereka dilatih tentara Libya bersama personel lainnya dari seluruh dunia. Ada puluhan gerakan kemerdekaan di dunia mengirim orang-orangnya ke Libya. Di Asia Tenggara saja ada pasukan Moro, Patani, Rohingya, lainnya dari Afrika. Beberapa bulan kemudian, kekacauan politik semakin berat. Amerika Serikat mengepung Libya, merapatkan kapal armada perang di Laut Tengah. Pesawat tempur dan helikopter menderu-deru di atas langit negara itu. Presiden Muammar Gaddafi kemudian mengundang seluruh pemimpin gerakan yang mempunyai pasukannya di Libya, termasuk beberapa negara yang sudah merdeka. Tengku Hasantiro dan Tengku Malik Mahmud kembali datang ke sana. Pertemuan dibuat di sebuah lapangan bekas pangkalan Amerika Serikat yang sudah menjadi milik Libya. Seluruh pasukan yang sedang dilatih diundang ke sana. Awalnya, semua lampu dipadamkan, lalu sayup terdengar suara helikopter turun di tengah lapangan. Gaddafi keluar dari sana dan lampu dinyalakan terang benderang. Presiden Gaddafi menyalami satu persatu pemimpin gerakan, lalu di atas podium bicara soal status Libya saat ini. Semua pemimpin gerakan dan pasukannya sepakat untuk terus berada di Libya, membantu negara itu jika diserang. Acaranya gaya Arab, bakar-bakar kambing, kisah Tengku Malik. Keesokan harinya, sesudah pertemuan itu, kru televisi Libya mendatangi hotel tempat pemimpin gerakan di berbagai negara menginap. Stasiun televisi menyiarkan langsung wawancara terkait keamanan di Libya dan dukungan yang disampaikan para pemimpin gerakan. Kru bertanya kepada Wali Hasantiro, bagaimana tanggapan Wali kalau kami diserang? Lalu Tengku Hasantiro menjawab, sebagai sesama Islam, kita sebagai sahabat, kami orang Aceh siap membantu Libya dengan 5.000 tentara. Yang lain tidak berani ngomong itu, kisah Tengku Malik. Dalam bayangannya kala itu, kalaupun jadi perang di Libya, akan menjadi latihan perang bagi orang Aceh, sebagai pengalaman berharga. Perang kemudian tidak terjadi di Libya pada tahun-tahun tersebut. Setelahnya, beberapa pemuda Aceh dikirim kembali ke Libya pada tahun 1987 dan 1988. Tengku Malik mengatakan, tentara Aceh saat latihan selalu terbaik dan selalu mendapat peringkat selama 3 tahun. Usai latihan militer, mereka kembali ke Aceh untuk memimpin pasukan. Semasa latihan, Milad Gam selalu diperingati dengan upacara militer di Libya. Tengku Malik pemikir strategi perang. Dia terlibat langsung sebagai komando yang menyusun Grand Design. Komando garis kecil dipimpin panglima masing-masing daerah di Aceh. Misalnya, ketika Kaucik Umar syahid, Tengku Malik yang mencari ganti setelah menghubungi para panglima di lapangan. Semua merujuk pada satu nama, Abdullah Syafi'i. Beliau kemudian membuat surat kepada Wali Hasantiro yang membalasnya untuk mengangkat Abdullah sebagai panglima perang. Surat berlaku 1 tahun. 1 tahun kemudian, Abdullah risau menunggu surat perpanjangan jabatan yang tak kunjung turun. Tak sabar Abdullah menghubungi Tengku Malik. Lalu saya bilang, jalankan saja jabatan itu. Ini sudah sampaikan secara lisan dan tak perlu surat lagi. Abdullah Syafi'i alias Tengkulah mantap memimpin pasukan. Saya tak jumpa dengan Tengkulah sampai beliau syahid. Kalau dengan Muzakir Manaf saya sering jumpa, semasa perekrutan pasukan ke Libya dan juga saat berada di Libya. Kisah Malik. Usai damai Aceh disepakati, Tengku Malik lebih dulu pulang ke Aceh pada 19 April 2006. Tengku Hasantiro kemudian menyusul pada 11 Oktober 2008. Saat itu, puluhan ribu orang dari berbagai kabupaten kota berbondong-bondong datang ke Banda Aceh, memenuhi Bandara Sultan Iskandar Muda dan Masjid Raya Baitur Rahman. Wali Hasantiro pulang melalui Malaysia, dijemput sejumlah sahabatnya. Di Masjid Raya Baitur Rahman, Wali Hasantiro menyampaikan amanahnya, dibacakan Tengku Malik Mahmud. Biaya perang mahal, biaya memelihara perdamaian juga lebih mahal. Maka dari itu, peliharalah damai untuk kesejahteraan kita semua.
Tengka Hasantiro mangkat pada 3 Juni 2010. Tengku Malik Mahmud selalu berada di sisi Tengku Hasantiro selama di Aceh, bahkan saat meninggalkan dunia ini. Saya akan selalu menjaga amanah wali untuk kesejahteraan rakyat Aceh, katanya.